Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para ustazat yang hadir pada kesempatan pengajian pagi hari ini, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ustazat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya mujibas sayyidin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasa di hari Rabu di awal bulan kita mengadakan pengajian bulanan. Mudah-mudahan pengajian ini insya Allah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita melanjutkan bahasan dari kitab Fathul Qarib ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab Melayu, yaitu kalau nggak salah halaman 263, wal khamisu ya, wal khamisu. Ini melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu tentang denda ya, denda atau dam di dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Jadi denda-denda ini para ahli hukum di dalam mazhab Syafi'i membagi dengan beberapa bagian ya. Ada bagian pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah. Nah sekarang nih yang kelima nih yang kita akan bahas pagi hari ini. Maka ibu-ibu yang punya kitab silakan dibuka kitabnya, yang tidak cukup dengan mendengarkan. Kita mulai. Wal khamisu ad-damul wajibu bil wat'i. Dan yang kelimanya ialah dam yang wajib dengan sebab wati. Ini kalimat wati dia nggak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, memang asalnya bahasa Arab itu bil wat'i. Dia nggak terjemahkan. Mungkin ini untuk semacam kehalusan bahasa. Arti sebenarnya berhubungan badan ya, berhubungan badan. Ibu paham berhubungan badan? Ya, ini memang omongan 40 tahun ke atas. Kalau yang belum 40, belum paham, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi yang kelimanya ialah dam yang wajib dengan sebab wati, ya, dengan sebab wati, dengan sebab hubungan badan. Lagi bikin haji, lagi bikin umroh, begitu. Nampaknya sih sulit kayaknya, agak sulit. Tempatnya emang di mana kan begitu. Ya, dengan sebab wati dari orang yang berakal ya, dari orang yang berakal ini. Jadi dia lagi bikin umroh atau lagi bikin haji begitu. Kemudian dia udah masuk, misalnya dia udah nawaitul hajjah misalnya, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala ya, anggap dia ngerjain umroh, dia mulai niat dari Bir Ali ya, karena dia datang dari Indonesia menuju ke Madinah duluan. Di Madinah di sono ziarah lebih kurang 2-3 hari, kemudian berangkat ke Mekah. Di Bir Ali itu kan mulai setar niat umroh ya, di sono ada masjid Bir Ali ya, maka di masjid tersebut kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berangkat udah naik bis ya. Berangkat sampai di Mekah, kita nggak langsung ke masjid. Jadi kita ditempatkan dulu di hotel atau di apartemen ya.
tergantung bayarannya. Kalau yang mahal di hotel yang bagus, kalau yang murah hanya di apartemen aja begitu biasa. Ya. Anggap di hotel yang bagus, ya. Kemudian dia baru niat uang, dia begitu sama istrinya berdua. Iya, dia belum ke Masjidil Haram, belum tawaf, belum. Apalagi sa'i, belum. Ya. Karena kan sekamar berdua. Iya, sekamar berdua, sekamar. Kebetulan dia masih bulan madu, begitu kali. Iya. Iya, jadi dia bulan madunya bikin umroh misalnya. Cuman nggak tahu tuh bagaimana ceritanya. Ya. Tahu-tahu terjadi. Maka umrohnya rusak. Tapi wajib diterusin. Ntar bayarnya seekor onta. Beli onta di sono bayar. Umrohnya yaitu batal, ya, tapi wajib diterusin. Ntar bikin umroh lagi. Ya. Nih, itu contohnya aja tuh, contoh ya. Jadi dan yang kelimanya ialah dam yang wajib dengan sebab wati dari orang yang berakal. Kalau orang gila ya udah nggak ada aturan. Anggap diniat umroh dari Bir Ali sampai di Mekah dia gila, ya udah nggak bisa diterusin. Gila jadi hilang akal. Di berhubungan juga nggak ada urusan tuh dah. Ya. Jadi dari orang yang berakal, yang tahu, ya, akilin alimin bitahrim, dari orang yang berakal yang tahu dengan diharamkan wati. Jadi dia tahu hukumnya haram, dikerjain juga. Berarti kalau nggak tahu nggak apa-apa, iya mah nggak apa-apa. Mungkin dia nggak pernah belajar begitu, bikin aja umroh, dia nggak tahu tuh berhubungan membatalkan umroh, diberbuat. Itu belum batal, ya, karena dia belum tahu hukumnya. Jadi dikatakan di sini yang tahu dengan diharamkan wati, ya, sawaun jama'a fi kubulin au duburin kama sabaq, sama saja ia jimaknya ke dalam kubul atau dubur seperti yang telah dahulu. Artinya walaupun dia berhubungannya dengan cara nggak benar, cara orang gila, walaupun dia waras, cuman dia berhubungan dengan cara orang gila begitu, ya tetap aja batal tuh umrohnya dan wajib bayar denda seekor onta. Berat ya ini, ya. Ya, wa huwa ay hazad damu al wajibu ala tartib, dan dam itu yakni dam yang wajib ini menurut tartibnya. Jadi dendanya ini berurutan. Jadi kalau nggak ada onta, nanti cari sapi, ya. Sapi nggak ada, cari kambing. Cuma kambingnya 7 ekor, ya. Begitu hampir sama lah, ya. Kalau nggak bisa juga, nanti diterangkan tuh, ya, uangnya dibeliin gandum ataupun korma seharga onta, ya. Begitu ada urutannya, nggak boleh yang murah aja. Mula-mula onta nggak bisa, sapi nggak bisa, 7 ekor kambing. Coba kita lihat nih, fayajibu bihi awalan badanatun, maka wajib sebab jima itu pertama seekor onta. Jadi ini yang pertama, ini secara urutan nomor satunya, ya, yang pertama yaitu seekor onta. Wa tutlaku ala zakari wal untha minal ibil, dan dikatakan badanah, ya, badanah ini onta tadi, dan dikatakan badanah kepada jantan dan betina dari onta. Maksudnya apa nih? Maksudnya nih kata-kata badanah yang artinya onta itu artinya boleh onta laki, boleh onta
perempuan. Maksudnya begitu, nanti dibeli onta perempuan boleh, onta laki boleh, karena dia disebut badanatun. Badana seekor onta, ya, menunjukkan laki atau perempuan boleh saja, sama aja. Fa illam yajidha fabaqaratun, maka jika tidak menemukan onta, maka dengan sapi. Yang tadi saya bilang, ya, kalau nggak ada onta, anggap ontanya habis, ya, maka dia harus menukar dengan sapi. Fa illam yajidha fasab'un minal ghanam, maka jika tidak menemukan sapi, maka dengan 7 ekor kambing. Terus berurutan, mulai onta nggak ada, beli sapi nggak ada, 7 ekor kambing. Nggak boleh langsung beli 7 ekor kambing, nggak boleh, harus onta dulu cari, nggak ada baru sapi, nggak ada lagi baru 7 ekor kambing. Fa illam yajidha, anggap 7 ekor kambing nggak ada juga, ya, lagi krisis kambing, lagi krisis onta begitu. Jadi bagaimana nih? Ini jalan keluarnya, qawwamal badanata, ya. Maka ia harus menghargakan onta, ya, harus menghargakan onta. Maksudnya onta itu dihargain berapa? Anggap onta berapa ya, kira-kira 100 juta lah misalnya, ya, anggap onta 100 juta. Nah tadi kan mau dibeliin sapi 100 juta nggak ada, mau dibeliin kambing udah habis, maka tuh 100 juta beliin makanan pokok, ya, makanan pokok di sono, makanan pokok orang sono. Misalnya boleh gandum, boleh korma, karena korma makanan pokok mereka, ya, boleh korma begitu. Ntar dibagi-bagiin dah, ya, itu berapa ya, 100 juta tuh kalau kita beliin korma, sekebon lebih kali, bagi-bagiin begitu. Jadi ini hukumannya memang keras begitu. Jadi saya ulangin lagi, fa illam yajidha qawwamal badanata bidarahim bisi'ri makkata waqtal wujub, ya, maka jika tidak menemukan 7 kambing, maka ia harus menghargakan onta dengan uang dirham, dengan harga kota Mekah pada waktu wajib. Maksudnya tadi kan binatang-binatang nggak ada, dari onta ke sapi ke kambing, maka tuh harga onta dibeliin makanan pokok, ya, ya, seberapa? Seharga dari harga onta di waktu itu di kota Mekah berapa, ya, bisa keadaannya, ya, bisa berubah-ubah begitu, bisa berubah-ubah. Yang penting dihargain seharga di kota Mekah pada waktu itu, ya, bukan di kota mana-mana, ya. Misalnya di mana nih ada, ya, di daerah Arab yang lain ada murahan, nggak boleh beli di sono, nggak boleh. Tapi dengan harga onta di kota Mekah, itu yang disebut bisi'ri makkata waqtal wujub, dengan harga kota Mekah pada waktu wajib. Washtara biqimatiha to'aman, ya, dan dia membeli dengan harga onta pada makanan, dia beli makanan, ya, dibeli makanan pokok tadi, anggaplah yang gampang korma begitu, ya, dibeliin makanan. Kemudian ini makanan yang udah dibeliin seharga onta, watasaddaqo bih, dan bersedekah ia ala masakinil haram, dengan makanan itu kepada orang-orang miskin tanah haram, wa fuqaraihi, dan orang-orang fakirnya. Jadi nggak boleh dibawa ke Indonesia, nggak boleh. Jadi harus yang nerima makanan tersebut orang-orang Mekah sono, mau orang Mekah pendatang ke, mau orang Mekah yang asli ke, ya, itu mereka berhak untuk memakannya, ya. Cuman di sini buat orang miskin, orang kaya nggak boleh, ya, orang kaya nggak boleh. Kemudian sarang berapa itu dapat, sarang berapa aja, ya. Wala taqdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin, tuh. Dan tiada, ya, dia pastikan, dan tiada dipastikan dalam sedekah
yang diberikan ke tiap-tiap orang fakir. Maksudnya nggak ada kepastiannya, maksudnya nggak ada ketentuannya. Apakah sarang 10 liter, apakah sarang 5 kilo, nggak apa-apa, berapa aja katanya. Ya, sarang berapa aja. Jadi sarang sekarung, dia sekarung begitu, boleh. Itu yang dikatakan wala taqdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin. Dan tiada dipastikan, tiada ditentukan dalam sedekah yang diberikan ke tiap-tiap orang fakir. Berapa aja ya bagiannya masing-masing. Walau tasaddaqa bidarahima lam yujzihu. Dan jika ia bersedekah dengan beberapa dirham, maka tidak mencukupi kepada dam itu. Kalau dibagiin duit aja nggak bisa, harus tuh duit beliin makanan pokok. Harus uang tersebut dibeliin makanan pokok. Nggak boleh, gua gak pusing bagiin duit sarang 100 ribu begitu. Nggak boleh begitu. Jadi beliin dulu uangnya gandum atau korma, kemudian bagi-bagiin kepada orang miskin. Masalah bagiannya bebas, mau sarang sekarung, 2 karung tuh orang miskin, bebas katanya saya. Ya. Anggap di Mekah lagi krisis lagi nih, korma nggak ada, gandum nggak ada, ini bagaimana ini? Jadi fa illam yajid ta'aman, ya, maka jika ia tiada menemukan makanan, nggak ada makanan, lagi krisis, ini bagaimana katanya nih? Soma an kulli muddin yauman, maka berpuasa ia dari tiap-tiap 1 mud 1 hari. Tadi itu korma dibeli seharga 100 juta, harga onta, ya. Itu dibeliin korma ada berapa mud itu? Ingat 1 mud tuh nggak sekilo, ya, nggak sampai sekilo dia. Ya. Jadi kalau dimudin berapa mud itu? Anggap ada 200 mud, maka puasanya 200 hari. 200 hari puasa, 1 mud sama dengan 1 hari. Wah, berat. Maka dari itu jangan dekat-dekat. Ya. Sepertinya sih orang nggak sempet ke sono, ya, nggak sempet berbuat yang tadi saya terangkan itu. Ya, ini seandainya namanya masalah bisa aja terjadi. Iya, ini kan nggak mustahil. Ini nggak mustahil, nggak. Ya, cuman jauhlah dari perbuatan semacam itu. Orang mau kesono ngapain? Mau ibadah, mesti mau begitu. Boleh begitu apabila udah selesai. Udah selesai, bebas. Misalnya tadi saya contohin, kita dari Madinah berangkat, di Bir Ali niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berangkat lagi naik mobil, ya, sampai di Mekah ditaruh di hotel. Sekamar 2 orang. Kamarnya luk pokoknya. Ini haji yang mahal ini atau umroh yang mahal. Jadi sekamar berduaan begitu. Dia habis umroh selesai. Tadi jadi tawaf udah, sa'i udah, cukur udah, pulang istirahat. Di begitu, bebas. Jangan dikira nggak boleh terus selamanya. Bubar. Kalau nggak boleh terus. Jadi nggak boleh ketika lagi bikin begitu juga haji begitu juga. Nggak boleh berhubungan, bisa batal, kena denda seekor onta selama lagi bikin haji. Mulai dari nawaitul hajjah sampai cukur, sampai selesai itu semua ibadah haji, ya. Kalau udah selesai ibadah haji, santai-santai urusan dia, ya. Mungkin kali dia mau iseng-iseng, paham iseng-iseng, ya nggak paham nggak apa-apa lagi, mungkin dia mau iseng-iseng sama bininya, kapan lagi nih katanya hotelnya hebat ini, sekamar berduaan, ya. Udah haji bebas, sebelum haji bebas juga. Jangan dikira, ini kadang-kadang orang salah paham, selama berada di Mekah nggak boleh terus. Wah, ini berat ini.
Di Mekah kalau orang haji ngikutin haji biasa pemerintah itu kan 40 hari. Kebetulan di pengantin baru 40 hari disuruh diem aja, mau ngapain? Nah, 40 hari suruh diem aja begitu. Suruh ibadah aja 40 hari. Nggak bisa. Ini salah pemahaman. Ada yang paham begitu. Jadi yang nggak boleh itu lagi bikin haji atau lagi bikin belum selesai. Berarti sebelum bikin umroh, sebelum bikin haji boleh. Setelah umroh, setelah haji boleh. Mungkin kali dia mau cari berkahnya di Mekah. Kan sang tahu. Orang kan masing-masing nawaitunya. Ya. Ada yang salah paham tuh dalam pelajaran. Dibilang selama di Mekah nggak boleh haji. Nggak paham dia. Nggak paham. Nyusahin kalau begitu. Ya. Udah. Lanjut dah. Pokoknya kalau ngomong gituan rame aja udah. Lanjut ibu-ibu, lanjut. Jadi tadi dia dibilang itu fa illam yajid ta'aman soma an kulli muddin yauman, ya. Maka jika ia tidak menemukan makanan, maka berpuasa ia dari tiap-tiap satu mud 1 hari. 1 hari ukurannya 1 mud begitu. Kalau harga onta 100 juta, 100 juta anggaplah 200 mud, maka dia puasa 200 hari. Nggak ada yang bisa. Kemudian selanjutnya wa'lam annal hadiya ala kismaini, dan ketahuilah bahwasanya hewan hadiah ini bahasa Arabnya al-hadiyah. Al-hadiyah memang salah satu artinya hewan hadiah. Hadiah yang dibawa di Mekah untuk dijadiin hewan kurban. Tapi di sini maksudnya dam, maksudnya hewan dam, yaitu seekor kambing, ya, gitu. Dikatakan wa'lam annal hadiah ala kismain, dan ketahuilah bahwasanya hewan hadiah dalam kurung dam, ya, terbagi 2 bagian. Ahaduhuma makana an ihsarin, ya. Salah satunya ialah hadiyu atau dam yang ada dari terkepungnya ibadah haji. Terkepung ibadah haji. Dulu pernah saya ceritakan itu bahwa ada orang ketika lagi bikin haji belum sampai ke Mekah, ada terjadi peperangan misalnya. Ya, terjadi peperangan, kita nggak bisa masuk. Padahal udah niat begitu, udah masuk dia, udah masuk kepada kerjaan haji. Pokoknya tuh kalau orang udah niat berarti dimasuk kerjaan haji. Udah niat haji, masuklah pekerjaan haji. Nggak boleh mundur setengah-setengah, kecuali ada alasan kayak ini nih, dia terkepung, nggak bisa masuk. Ya, nungguin orang perang selesai, kapan selesainya? Kita udah masuk, laki-laki udah pakaian ihram, udah nawaitul hajjah misalnya ini, atau niat umroh, tapi nggak bisa melaksanakan selanjutnya. Tawaf nggak bisa, kan di sana lagi perang. Tawaf nggak bisa, sa'i nggak bisa, padahal udah niat. Udah kerjaan haji atau kerjaan umroh, satu udah dikerjain, yang lain belum. Tahu-tahu nggak bisa masuk, kita nggak bisa langsung pulang. Kalau emang bisa tungguin. Kalau emang berkelamaan, kita boleh bubaran tuh. Bubaran niat hajinya, bubaran niat umrohnya, cuman potong kambing. Habis potong kambing baru cukur, pulang dah. Ya belum haji, belum umrah. Nungguin orang selesai perang, kapan selesainya? Ya, anggap ada perang saudara misalnya, menyeramkan di sana, nggak aman keadaannya. Kita udah niat, udah kodongan masuk. Kalau belum niat, nggak apa-apa pulang, nggak ada denda. Belum niat, belum nawaitul hajjah, belum nawaitul umrota, udah pulang. Misalnya nih, kita berangkat dari Jakarta, terbang, kemudian turun di Madinah. Sampai di Madinah, pemerintah sono melarang masuk karena ada pemberontakan di Mekah. Kita belum
belum nawaitu, belum sampai ke Bir Ali, baru cuman ziarah ke sono kemari di Madinah. Tahu tuh nggak boleh masuk, mendingan pulang aja udah, dari Madinah pulang lagi ke Jakarta begitu. Nggak kena dam, nggak, karena emang belum nawaitu, belum niat. Ibu bedain antara niat yang rukun dengan niat yang biasa kita ucapin tuh. Dibilang, gue mau niat bikin umroh, itu bukan niat itu. Nah, ntar nih kalau punya duit, gue niat nih pengen bikin umroh tahun besok begitu. Itu bukan niat itu namanya cita-cita. Cita-cita, belum kena peraturan, nah orang belum nawaitu. Itu yang dikatakan niat, nawaitul umrota, itu tuh. Itu namanya nih. Sebelum itu namanya cita-cita. Nggak apa-apa itu. Ya, cita-cita tuh nggak apa-apa. Ya, jadi yang namanya niat adalah yang dia mengatakan nawaitul umrota atau nawaitul hajja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dikatakan tadi denda ada dua macam. Salah satunya ialah hadiah atau denda yang ada dari terkepungnya ibadah haji. Ya. Wa hadza la yajibu ba'thuhu, bukan bi'thuhu. Wa hadza la yajibu ba'thuhu ilal haram. Dan hadiah ini tidak wajib dikirimkannya ke tanah haram. Bal yuzbahu fi maudhi'il ihsar. Tetapi boleh disembelih hadiah itu, boleh disembelih denda itu di tempat terkepung. Maksudnya nih, denda karena terkepung, kita udah masuk haji atau masuk umroh, kita mau pulang padahal udah masuk, maka kita bisa bubaran, kita potong kambing, cukur rambut, pulang ke Indonesia. Dendanya dibayar di mana dia terkepung. Anggap diterkepung di Bir Ali, ya. Atau antara Bir Ali dengan Mekah, diterkepung di tengah-tengah, ya, beli kambing di situ, cukur rambut di situ, ya. Atau di Bir Ali, ya, dia nggak bisa masuk selanjutnya, nah, maka dia di situ potong kambing di situ, cukur di situ. Artinya ibu, nanti ini ada denda yang mesti dipotong di tanah haram. Ya, denda mesti dipotong di tanah haram. Nggak boleh kita potong di sini, nggak ada gunanya. Udah ntar gue bayar denda di Indonesia. Di sini kan banyak yang butuh daging, begitu. Di sono orang kaya melulu, nggak bisa, nggak bisa. Misalnya ini ibu-ibu pergi umroh atau pergi haji lah, pergi haji, dia bikin haji tamattu. Dikelupaan bayar dam. Udah sampai di rumah baru inget, waduh, gua belum bayar dam. Itu nggak boleh ibu beli kambing dibuncit, potong di sini, nggak bisa. Jadi kalau gitu bagaimana? Duitnya kirimin orang yang berangkat umroh atau haji. Nih beli dam atau ntar potong di sono, begitu. Ya, itu namanya denda selain ini nih, selain karena terkepung. Kalau denda karena terkepung, bayarnya di tempat terkepung itu, di tempat dia bubaran umrohnya. Dia dipotong kambing, habis potong kambing cukur begitu, ya. Maka dikatakan di sini wa hadza la yajibu ba'thuhu ilal haram, dan hadiah ini, denda ini tidak wajib dikirimkannya ke tanah haram. Bal yudbahu fi maudhi'il ihsar, tetapi boleh disembelih hadiah itu, denda itu di tempat terkepung. Nah, itu yang pertama. Jadi sini mau diterangkan denda kambing, ya, atau makanan ini itu dibagi dua macam. Ada yang dibayar di tempat terkepung, ada yang dibayar di tanah haram. Yang dibayar di tempat terkepung itu karena terkepung doang satu. Kalau yang dibayar di tanah haram itu yang lain-lainnya itu. Ini yang kedua. Dikatakan wasani al-hadyul wajibu bisababi tarki wajibin au fi'li haramin. Dan yang keduanya ialah hewan hadiah. Artinya dam. Bukan hadiah boleh kerjain boleh kagak, ini bukan. Ya.
Dan yang keduanya ialah hewan hadiah, maksudnya hewan dam yang wajib disebabkan meninggalkan wajib haji. Dulu udah meninggalkan wajib haji, misalnya dia nggak nginep di Musdalifah, mungkin gara-gara mobilnya ini kan disonokan tuh dianggap nginep ya, bila mana udah tengah malam ya. Ini yang udah pergi haji ngerti nih, berangkat dari Arafah habis Isya begitu kan ngumpul di Musdalifah sekalian nyari batu, belum tengah malam berangkat aja ke Mina, maka tuh dia nginepnya nggak dianggap, bayar dendanya kambing begitu, karena meninggalkan nginep ya. Bisa babi tarkin wajibin, bisa babi tarki wajibin, disebabkan meninggalkan wajib haji. Au fi'li haramin, atau mengerjakan paharamannya ya, mengerjakan paharamannya, artinya mengerjakan yang dilarang. Dulu udah diterangkan tuh, orang yang lagi haji ya atau lagi umroh kan laki-laki dilarang berpakaian yang berselubung, dipakai celana dalam. Orang laki nih, orang perempuan sih pakai, orang perempuan bikin ketutup, bikin rapi dia. Orang laki lagi bikin umroh, lagi bikin haji, emang ngablak begitu. Ngablak, cuman pakaiannya 2 lembar. 1 lembar buat atasan, 1 lembar buat bawahan, udah. Ada orang kelupaan waktu di Arafah pakai celana dalam, kena denda. Ya, nanti dendanya dibayar di tanah haram. Nggak boleh sembarangan. Kalau tadi kan enggak, dendanya dibayar di mana dia dikepung, nggak bisa masuk begitu. Ya, jadi dibayarnya di tanah haram. Ini kan menceritakan denda dibayar 2 macam. Ada yang dibayar di tempat dia terkepung, ada yang dibayar mesti di tanah haram. Mesti, ya. Mesti di tanah haram. Jadi au fi'li haramin, atau mengerjakan pengharamannya, mengerjakan yang dilarang oleh agama ya. Wa yahtassu zabhuhu bil haram, dan ditentukan penyembelih hadyu itu, menyembelih hewan dam itu di tanah, nggak boleh sembarangan ya. Kalau dibayar di Indonesia berarti belum gugur kewajibannya, diwajib beli lagi begitu, wajib beli lagi ya. Wa zakaral musannif hadza fi qaulihi, dan musannif yaitu pengarang kitab takrib menyebut dam ini fi qaulihi dalam katanya, wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil haram. Artinya apa nih? Dan tidak mencukupkan kepadanya menyembelih hadyu, menyembelih dam, dan tidak cukup memberi makanan kecuali di tanah haram. Pelanggaran-pelanggaran selain pelanggaran yang tadi tuh, yang terkepung, semuanya tuh kalau emang dia menyembelih hewan dam ya, kambing misalnya, wajib di tanah haram. Kalau diganti dengan makanannya juga diberikan ke orang fakir miskin, tanah haram. Tapi kalau diganti dengan puasanya di mana aja boleh. Puasa nggak mesti tanah haram ya. Memang ada nanti tuh yang disebut haji tamatu kan boleh kalau nggak punya duit, dia kan mesti pakai bayar kambing, nggak punya duit, duitnya habis, maka boleh puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air ya, itu doang ya, itu doang. Jadi dikatakan demikian itu, dan tidak mencukupkan kepadanya menyembelih hadyu, menyembelih dam, dan tidak cukup memberi makanan kecuali di tanah haram. Wa aqallu ma yujzi'u ay yudfa'al hadyu ila 3 masakin, dan sedikit-dikitnya yang mencukupkannya ialah diberikan hadiah itu, dam itu, kepada 3 orang miskin. Jadi maksudnya kan tadi dibilang ada orang bayar denda, sarang berapa itu bebas, sarang berapa aja, cuman wajib ya, minimal yang nerima orangnya 3 orang ya, wajib yang menerimanya minimal orangnya 3 orang gitu. Jadi orang-orang miskin atau fukoro, atau orang-orang fakir
wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa min haram, dan mencukupkan kepadanya berpuasa di tempat mana saja. Kalau puasa di mana aja boleh. Kalau puasa di mana aja boleh, tapi kalau tadi dam kambing atau makanan maka mesti di tanah haram. Ya. Di tempat mana saja ia mau, ya, dari tanah haram, ya, min haramin au ghairihi, atau di lainnya atau selain tanah haram. Puasa, ya. Kalau denda kambing atau makanan kan itu istilahnya orang fakir miskin Mekah, dia mengambil keuntungan dari situ, ya, ngambil keuntungan, dapat daging atau dapat makanan pokok. Kalau puasa orang miskin di sono dapat keuntungan apaan? Nah, nggak dapat keuntungan apa-apa. Maka dari itu puasanya boleh di mana aja, begitu. Selesai itu tentang denda. Baik, Ibu ada pertanyaan? Baik ibu-ibu, ya. Ini wala yajuzu qatlu saydil haram, insyaallah yang akan datang, ya. Wala yajuzu qatlu saydil haram, ini insyaallah yang akan datang. Jadi kita pagi hari ini menerangkan denda orang berhubungan badan. Dia lagi bikin haji atau lagi bikin umroh, belum selesai. Kalau udah selesai bebas, boleh. Maka dendanya seekor onta, begitu. Itu yang berat, ya. Kemudian tadi diterangkan lagi bahwa denda seekor onta itu, ya, dendanya berurutan. Kalau nggak ada onta, sapi. Kalau nggak ada sapi, 7 ekor kambing. Kalau nggak ada kambing, maka harga onta dibeliin makanan pokok, kemudian dibagi-bagiin ke orang fakir miskin tanah haram sono. Minimal orang miskinnya 3 orang, masing-masing sarang berapa, bebas, begitu, ya. Kemudian barusan diterangkan lagi bahwa yang namanya denda mesti dibayar di tanah haram, ya, buat orang fakir miskin di sono. Kalau denda gara-gara terkepung, nah itu bayarnya di tempat terkepung, nggak mesti di tanah haram. Kalau terkepungnya di Bir Ali, maka bayarnya di Bir Ali. Begitu. Itu kesimpulannya tuh, ya. Itu kesimpulannya. Maka, ya, penjelasan selanjutnya yang akan datang, ya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan panjang umur, dan juga Allah anugerahkan rezeki yang banyak, yang halal, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.